Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan pemirsa channel kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama kami, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan azan, dan ada pertanyaan juga dari saudara kita tentang hukum mengganti lafaz hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal jihad. Bagaimana hukumnya itu? Baik, alhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Azan pada asalnya itu adalah pemberitahuan. Allah katakan di dalam surah At-Taubah, wa azanum minallahi wa rasulih ilan nas. Kata azan artinya pemberitahuan. Pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya untuk manusia. Maka azan itu asalnya adalah pemberitahuan. Al-i'lam. Wa adzin bin nasi. Beritahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Wa adzin, adzan. Ini urutannya itu bersama adzan, izin, uzun gitu ya. Izin, minta izin. Izin, iznun. Azan, pemberitahuan. Uzunun, telinga. Jadi azan itu asal katanya adalah secara bahasa artinya pemberitahuan. Secara syar'i atau istilah, ini para ulama mengatakan bahwasanya adalah alfazun makhsusah liwaqtis salat atau liduhuli waqtis salat. Adalah lafaz yang terkhusus, lafaz yang dikhususkan untuk pemberitahuan masuknya waktu salat. Sebagaimana dalam sampaikan dalam kitab Mughnil Muhtaj, Kasful Qina' dan Nailul Awtar. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan azan secara syar'i itu adalah pemberitahuan dengan lafaz-lafaz tertentu bahwa waktu salat sudah masuk. Nah, jadi ada definitif di sini, yaitu azan digunakan untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat. Maka kalau waktu belum masuk, maka tak boleh azan, tak sah azan. Nah, ini secara syar'i atau secara istilahnya. Dan kemudian lafaz azan itu ya tertentu. Dulu sebelum ada lafaz-lafaz tertentu itu, para sahabat ya membingung gitu ya. Apakah dengan lonceng atau dengan suara bunyian tertentu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat, atau menyalakan api, atau dengan meniup trompet dan segala macam. Ada kebingungan dari para sahabat. Nah, Rasulullah SAW melarang bahwa itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, dan orang musyrik. Maka melalui mimpi seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau ru'yah, mendapatkan mimpi. Dan di situ dalam mimpinya beliau mendapatkan lafaz-lafaz tertentu, yaitu ada 15 kali ya, 15 kalimat maksudnya lafaz yang dialami atau yang dimimpikan oleh beliau. Maka ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, sadaqtar ru'yah, mimpi kamu itu benar, engkau benar.
dalam mimpi itu benar, mimpi kamu itu benar. Maka sampaikan kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya tinggi untuk membacakan lafaz-lafaz itu. Dan ini dikuatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa bunyi lafaznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali itu, la ilaha illallah. Nah, 15. Ini lafaz azan yang disyariatkan kepada kita. Nah, selain lafaz ini, maka itu bukan lafaz azan. Kalaupun ada lafaz yang diganti, nah itu penggantiannya itu kalau untuk sholat gitu ya, karena memang azan digunakan, disampaikan, dikumandangkan masuknya waktu sholat fardu. Karena sholat fardu, maka disyariatkan, dianjurkan untuk azan. Nah, pada masa Rasulullah juga pernah ada penggantian lafaz. Di sini ada 2 riwayat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Riwayat yang pertama yaitu bahwasanya lafaz hayya 'alas shalah itu diganti dengan ala sallu fi rihalikum au fi buyutikum. Hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan salat, diganti dengan salatlah kalian di kediaman kalian atau di tempat kalian. Itu keadaan yang tidak memungkinkan orang-orang datang untuk berjamaah ke masjid dalam keadaan apa? Seperti hujan berat besar gitu ya, atau lumpur yang di mana-mana. Maka Rasulullah SAW terjadi peristiwa ini, maka disampaikan kepada muazzin untuk membacakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian, agar tidak memberatkan orang datang. Tapi hayya 'alas shalah diganti dengan yang harusnya mari salat ke masjid gitu ya, harusnya ya, hayya 'alas shalah, karena azan di masjid gitu, mari kita melaksanakan salat masjid, tapi diganti dengan sallu fi rihalikum. Itu penggantian. Dan riwayat ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu juga mengatakan bahwa disyariatkan membacakan itu sallu fi rihalikum, tapi di akhir azan. Nah, jadi tidak diganti hayya 'alas shalah, tetap utuh azannya di akhir ayat, di akhir azan, maaf, itu dibacakan sallu fi rihalikum. Ini penggantian atau perubahan atau penambahan. Nah, tapi selain dari itu, maka itu bukan azan namanya. Kan azan. Seperti diganti dengan hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Maka itu bukan azan yang dimaksud untuk sholat. Karena azan itu sendiri, lafaz-lafaznya itu, kalimat-kalimat itu sangat luar biasa, mengandung motivasi yang sangat luar biasa. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu menunjukkan begitu agungnya Allah, begitu besarnya Allah. Kita ini kecil, kita ini hina. Dan ada selain yang paling besar kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, membuktikan bahwa kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, mari kita mendirikan salat, mari datang ke masjid, mari kita salat berjamaah. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, mari kita dapatkan kemenangan. Salat agar mendapatkan kemenangan. Apa kemenangan di sini? Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perantara kita salat, kita mendapatkan kemenangan. Kemudian ditutup lagi
azan itu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ini makna yang terkandung dalam azan itu. Tauhid, pengesaan Allah, pengagungan Allah, dan kemudian menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan kita tidak bisa pisahkan antara syahadat ini. Ada syahadat ilahiyah, ada syahadat Muhammadiyah, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Dan kemudian ada makna yang terkandung motivasi, mengajak kita untuk melaksanakan ibadah salat sebagai sebab kita ingin mendapatkan kemenangan melalui itu. Karena orang yang salat akan mendapatkan kemenangan, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu semua tidak akan bisa kita dapati kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan mengagungkan Allah. Ketika ada kalimat la ilaha illallah itu, ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi makna azan yang terkandung kalimat di situ adalah sebenarnya memotivasi kita untuk bertauhid kepada Allah, mengagungkan Allah, kemudian melaksanakan ibadah khusus tertentu, yaitu salat. Yang ibadah salat ini sangat luar biasa faedah manfaatnya, dan bahkan pahala ganjaran yang akan didapati itu adalah kemenangan, al-fawz, jannatullah, surganya Allah. Ketika ada penggantian hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad, yang artinya mari kita berjihad, mari kita berjuang. Kalau konteksnya itu bukan untuk azan waktu sholat, ya tidak ada masalah sebenarnya. Karena makna yang terkandung di situ ada motivasi. Mari kita berjuang dan mari kita mendapatkan kemenangan. Nah, tentu mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, ya, agar tidak membingungkan umat gitu ya. Maka ya kita tidak pakailah lafaz itu untuk digunakan selain kecuali hanya untuk azan. Kalaupun kita ingin meneriakkan atau mengajak orang untuk melaksanakan jihad, ya kita bilang hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah. Mari kita berjihad, mari kita menuju kemenangan. Secara bahasa ya, jihad itu juga adalah berjuang, salat juga berjuang ya. Tapi tentu konteksnya yang dimaksud sini adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya substansinya kita bisa membedakan konteksnya di mana. Kalau konteksnya itu untuk salat, maka tidak boleh diganti azan itu. Dan azan ini sebenarnya lafaznya itu sangatlah mengganggu ketenangan setan. Makanya ketika azan dikumandangkan, dalam hadis Rasulullah SAW, apabila azan dikumandangkan, setan itu adbar, berpaling dia, dan dia terkentut, walahu duratun, ketika mendengar azan. Dan selesai azan dikumandangkan, setan itu balik lagi. Begitu juga ketika salat ditegakkan, apabila salat itu ditegakkan, maka setan pun juga akan berlari dan terkentut-kentut juga. Tapi ketika iqamah telah selesai ditegakkan, maka setan datang dan dia akan mengganggu orang-orang yang sedang salat. Nah, makanya saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kalimat azan pada hakikatnya kita pun membacakan boleh gitu ya, dikumandangkan untuk kelahiran anak atau keadaan-keadaan tertentu yang tujuannya untuk mengusir setan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim tentang hadis tadi, yaitu ketika azan dikumandangkan maka setan lari terbirit-birit. Itu menunjukkan bahwasanya azan itu dapat mengusir setan. Maka ketika azan, lafaz azan itu kita bacakan untuk mengusir setan, itu tidaklah mengapa, tujuan untuk mengusir setan. Saudara-saudara,
para pemirsa dapat menyimpulkan apa yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita irsyad wal hidayah, bimbingan dan taufiknya, sehingga kita dapat memahami mana yang hak dan mana yang batil. Wallahu a'lam, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.